Oke teman-teman, jadi di tangan saya saat ini ada handphone Oppo A57 dan di sini handphone ini mengalami kerusakan ada pada LCD-nya. Jadi teman-teman bisa memerhatikan LCD-nya itu pecah ya teman-teman. Jadi di atasnya hitam, di bawahnya ada sedikit gambar dan LCD-nya juga sudah terangkat seperti ini. Jadi untuk cara membongkarnya ini pun nanti cukup mudah ya teman-teman ya. Dan di sini akan saya bagikan tutorial bagaimana cara mengganti LCD pada handphone Oppo A57 ini. Pertama-tama teman-teman harus membuka terlebih dahulu back covernya, lalu setelah itu mengangkat LCD-nya. Untuk caranya seperti apa di sini akan saya praktekkan seperti ini. Jadi di sini saya akan bongkar terlebih dahulu back covernya dengan plat tipis seperti itu. Ini untuk memudahkan supaya mendapatkan ini dulu ya, celah untuk memasukkan mika seperti ini. Ini supaya back covernya tidak rusak ya teman-teman. Dikarenakan kalau menggunakan benda yang agak tajam takutnya back covernya rusak. Dan di sini pun saya juga udah agak sedikit mendapatkan kemudahan. Dikarenakan sebelumnya handphone Oppo A57 ini udah sempat dibongkar. Jadi caranya pun bongkar juga agak sedikit mudah. Tapi agak sedikit susah dikarenakan ini lemnya sangat berlebihan teman-teman. Jadi teman-teman bila mana habis membongkar LCD seperti ini, back covernya yang dikasih lem seperti ini usahakan jangan terlalu rekat-rekat sekali ya. Ini untuk memudahkan di saat nanti ada kerusakan biar gampang membongkarnya kembali. Dan di sini saya masih proses melepas terlebih dahulu back covernya menggunakan mika. Ini adalah mika yang ada di SIM card ya. Saya tipiskan pinggir-pinggirnya supaya bisa digunakan untuk melepas back cover Oppo A57 ini. Dan ini nampaknya back cover sudah terlepas dan akan saya lanjutkan melepas baut-bautnya. Untuk obengnya ini nanti teman-teman bisa menggunakan obeng plus 1,5. Dan ini saya menggunakan obeng yang mekanik ya. Nanti untuk tempat pembeliannya akan saya bagikan di kolom deskripsi. Setelah itu teman-teman harus melepas terlebih dahulu penutup kamera. Nah, dikarenakan di bagian penutup kamera tersebut ada beberapa baut yang harus dilepas. Tanpa dilepas baut tersebut, nanti casingnya ini atau frame-nya ini tidak bisa dilepas. Di sini masih saya proses, saya lepas pelan-pelan satu persatu baut-bautnya. Bila sudah terlepas, di sini akan saya lepas SIM tray-nya terlebih dahulu. Dan di bagian SIM tray ini akan saya gunakan celah untuk melepas frame-nya. Pelan-pelan. Pastikan tidak ada tombol volume yang lepas ya. Di sini saya kasih pengaman isolasi supaya di saat proses pelepasan frame itu tombolnya jatuh dan bisa mengakibatkan terhambat pekerjaan kita. Dan ini akan saya lepas terlebih dahulu frame-nya pelan-pelan. Hati-hati dikarenakan ada fingerprint ya, fleksibel fingerprint. Kalau gegabah melepas, takutnya fleksibelnya bisa putus. Dan ini adalah penampakan baterainya dan di sini akan saya lepas terlebih dahulu juga baterainya. Caranya dengan melepas dengan cara memegang pengaitnya warna hijau itu diangkat dan ini sudah terlepas baterainya. Setelah itu di sini akan saya lanjutkan melepas konektor fleksibel LCD. Nah, ini sudah saya lepas dan di sini cukup mudah ya cara melepaskannya dikarenakan sudah terangkat LCD-nya, jadi tanpa melakukan kegiatan atau melakukan pelepasan yang sangat rumit ya, cukup gampang sekali dikarenakan sudah terangkat. Setelah itu berhubung ini pernah diganti LCD-nya, di sini akan saya bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa lemnya yang lama. Dikarenakan nanti kalau tidak kita bersihkan LCD bisa tidak terpasang dengan sempurna ya. Jadi bagi teman-teman yang mengganti LCD-nya sendiri di rumah, pastikan nanti di bagian frame-nya udah bersih. Dan setelah itu akan saya kasih double tip. Nah, double tip ini saya gunakan supaya LCD itu nanti tidak terangkat seperti kasus sebelumnya. Jadi saya kasih beberapa titik, ada 4 titik ya. Atas 2, di bagian bawah 2. Seperti ini. Ini menggunakan double tip yang agak kecil, nggak terlalu besar dan agak tipis ya, biar tidak mengganggu LCD, biar bisa terpasang dengan sempurna.
Setelah itu di sini akan saya pastikan di bagian bawah ini teman-teman harus direkatkan ya fleksibelnya. Takutnya nanti kalau tidak direkatkan seperti ini, nanti begitu kita pasang touchscreen suka bermain-main biasanya. Dan sebelum dilem seperti ini, pastikan teman-teman harus mencoba terlebih dahulu ya. Dan maaf, ini sebenarnya sudah saya kasih lem ya, tadi tidak sempat terrekod atau tidak tervideokan. Jadi pastikan sehabis dikasih double tip tadi juga dikasih lem di bagian frame-nya saja. Untuk di bagian LCD tidak usah. Dan di sini saya menggunakan LCD AIM Pro ya. Setelah itu bila sudah rekat, teman-teman pastikan rekatkan di bagian bawah terlebih dahulu. Setelah itu mengikuti dari samping kanan kiri. Pastikan jangan ditekan terlalu keras ya teman-teman ya. Pastikan pelan-pelan biar LCD mencari celahnya sendiri di bagian framenya. Jadi jangan terlalu ditekan terlalu keras, nanti takutnya bisa mengakibatkan kerusakan ada pada LCD-nya. Pelan-pelan saja, yang penting rata. Nah, setelah itu akan saya pasang fleksibel LCD-nya di bagian mesin ya. Setelah itu teman-teman bisa merekatkan di bagian bawahnya seperti ini supaya nanti baterai terpasang dengan sempurna. Setelah itu akan saya pasang baterainya. Pastikan fleksibel LCD-nya tidak terganjal ya. Jadi nanti biar LCD bisa berfungsi dengan bagus. Setelah itu akan saya pasang konektor baterainya. Di sini akan saya rekatkan kembali untuk supaya LCD terpasang dengan sempurna dan tidak ngangkat ya tentunya. Pelan-pelan saja. Saya yakin nanti bagi teman-teman yang memiliki kasus yang sama atau pemilik handphone Oppo A57 ingin mengganti LCD-nya sendiri, gampang banget, cukup menggunakan plat dan obeng 1,5 ya, tanpa menggunakan alat yang khusus. Dan setelah itu saya akan pasang kembali frame-nya. Jangan lupa dipasang terlebih dahulu fleksibel fingerprint-nya. Di sini akan saya pasang dahulu di konektornya, pastikan sudah terpasang dengan sempurna. Bila sudah terpasang dengan sempurna, teman-teman bisa memasang kembali frame-nya. Dan di sini akan saya pasang terlebih dahulu frame-nya pelan-pelan. Pastikan tombol volume tidak nyangkut di fleksibel volume ya. Kadang-kadang kalau kita nggak tepat bisa mengakibatkan rompol di bagian fleksibel volume ataupun on-off. Dan kita pasang kembali pelan-pelan frame-nya. Pastikan di bagian sisi udah rekat semua. Bila sudah semuanya direkat atau sudah terpasang dengan sempurna, di sini akan saya lanjutkan memasang kembali baut-bautnya menggunakan obeng plus 1,5. Di sini saya akan pasang terlebih dahulu baut-bautnya. Pastikan panjang pendeknya dan jangan sampai tertukar dengan baut yang lain biar tidak memunculkan kasus yang berbeda. Dan ini saya masih berproses memasang kembali baut-bautnya. Pastikan baut-bautnya dipasang semua dan jangan langsung dikencangkan ya. Yang penting rata dulu, setelah itu dikencangkan dari ujung ke ujung. Dan di sini akan saya pasang juga baut-bautnya di bagian bawah. Di sini juga sama, dipasang aja terlebih dahulu baut-bautnya, jangan terlalu kencang. Nanti kalau memang sudah baut-baut terpasang dengan semuanya baru dikencangkan. Ini untuk meminimalisir supaya tidak ada kerusakan ya. Setelah itu akan saya pasang kembali penutup kamera. Nah, ini penutup kamera, soalnya untuk melepas bautnya ini harus dilepas terlebih dahulu. Dan di sini saya pasang penutupnya dan pastikan sudah terpasang dengan sempurna. Bila sudah terpasang dengan sempurna penutup kamera, di sini akan saya lanjutkan memasang kembali back covernya. Di sini dikasih lem tipis-tipis saja ya teman-teman ya, biar memudahkan di saat nanti ada kerusakan itu tidak susah untuk melepasnya. Dikarenakan penutup di bagian belakang ini sifatnya fleksibel ya, jadi tidak permanen dan harus bisa dibongkar lagi di saat nanti ada kerusakan. Untuk lemnya di sini saya menggunakan lem T7000 ya. Ini juga berlaku untuk mengelem LCD-nya tadi itu yang tidak tervideokan. Dan setelah itu di sini akan saya pasang ke handphone-nya, back cover-nya ini.
Seperti pemasangan pada LCD, direkatkan atau ditekan pelan-pelan dari ujung ke ujung, sisi ke sisi, dan pastikan sudah terpasang dengan sempurna. Ambil sedikit, saya bersihkan sisa-sisa lemnya agak sedikit meluber. Nah, di sini untuk merekatkannya kembali saya menggunakan isolasi ya. Kenapa saya menggunakan isolasi? Buat saya kadangkala ada konsumen yang ingin segera digunakan, itu pelapis depan saya lepas, langsung saya kasih isolasi tanpa mengurangi fungsionalnya, jadi handphone langsung bisa digunakan. Ini menggunakan isolasi bening ya, untuk supaya LCD terpasang dengan sempurna dan lem benar-benar sudah mengeras pada waktunya. Setelah itu akan saya pasang kembali SIM tray-nya, jangan lupa biar ada jaringannya. Setelah itu ini udah tahap-tahap udah hampir selesai. Dikasih isolasi di bagian sisi ke sisi ya, ujung ke ujung, di bagian bawah 2, di bagian samping itu saya kasih 4, di atas 2. Dan di sini coba akan saya nyalakan terlebih dahulu. Dan ini nampaknya sudah nyala ya handphonenya teman-teman. Jadi cukup seperti itu cara memasang LCD pada handphone Oppo A57. Dan ini mudah-mudahan bisa berguna atau bisa bermanfaat bagi pemilik handphone Oppo A57 yang mengalami LCD-nya pecah atau rusak, atau teknisi pemula yang mencoba ingin mengganti LCD konsumennya. Jadi cukup sekian tutorial dari kami, dari sahabat Pong TV, dan mudah-mudahan bermanfaat.